satu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh memuji nama Tuhan. Kami boleh ada di hadirat-Mu yang kudus. Tiba saatnya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Namun sebelum kami membaca dan merenungkannya, karuniakanlah kepada kami Roh Kudus-Mu Tuhan, agar hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kuduslah yang akan menuntun dan membimbing kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Kami telah membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kekasih, kita akan membaca dari bagian Alkitab surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 1, dimulai dari ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya mengajak jemaat kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Jemaat yang kekasih, saya mengajak kita bersama-sama membaca bagian ayat-ayat Alkitab ini. Saya membaca dari mimbar ini dan jemaat dengan saya bersama-sama kita membaca. Jemaat di rumah masing-masing kita akan membaca. Sekali lagi saya ulangi, kita akan membaca mulai ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9 dari 1 Korintus 1. Judul perikopnya adalah ucapan syukur. Namun nanti temanya akan berbicara tentang kedekatan yang membawa persamaan. Demikianlah firman Tuhan. Sama-sama jemaat dengan saya. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu di dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga yang akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia dikatakan apabila kita tidak saja membaca dan merenungkannya, tetapi kita melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hal telah terjadi dan kita semua sedang berupaya untuk menghentikan, mengalahkan penyebaran virus corona COVID-19 yang sudah melanda di 200 lebih negara yang ada di dunia ini. Hal tersebut kiranya tidak mengurangi semangat kita untuk tetap beribadah, mendengarkan suara Tuhan, selalu lapar dan haus akan firman Tuhan, dan bersedia taat untuk melakukannya. Jemaat yang kekasih, ada satu kebutuhan yang mendasar, yang sangat mendesak sekarang ini, yaitu suatu kebutuhan akan pemimpin, di mana pemimpin itu memiliki leadership atau kepemimpinan yang baik, yang dapat memberikan jawaban atau solusi terbaik bagi permasalahan yang ada di dunia pada saat ini. Terhadap keadaan ini, gerejalah yang seharusnya memberikan jawaban. Kalau saya berbicara tentang gereja, tidak saja gedung, orang-orang yang ada di dalam organisasi gereja, tetapi kita yang adalah gereja Tuhan, yang Tuhan tempatkan
di muka bumi ini. Kitalah yang harus menjadi jawaban. Kitalah yang harus dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang handal di dalam berbagai segi kehidupan masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Pribadi-pribadi ini harus memiliki pandangan yang luas. Mereka dapat memberikan pengaruh yang baik yang berasal dari kerajaan sorga yang diajarkan oleh Bapa sendiri kepada kita semua sebagai orang-orang percaya. Pemimpin yang saya maksud ini bukan berarti pemimpin yang ada terbatas kepada pemimpin yang secara struktural, ada ketua, ada sekretaris, ada pemimpin bangsa atau pemimpin suatu perusahaan besar, tidak. Tetapi kepemimpinan yang saya maksud adalah yang melintasi struktural, bahwa kita semua ini adalah pemimpin yang harus memberikan teladan yang baik. Yesus secara struktural dia adalah sebagai raja di atas segala raja, tapi pada waktu dia menjalankan kepemimpinannya, dia menjalankannya dengan keteladanan. Kita juga sebagai orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin di bidang kita masing-masing, untuk menjadi teladan yang baik bagi semua orang. Dengan teladan yang kita berikan, teladan baik yang kita berikan, dan orang mengikuti teladan baik itu berarti kita juga telah memimpin seseorang untuk hidup dengan baik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Yesus memberikan teladan bagaimana berbuat kasih. Kita juga harus menjadi teladan berbuat kasih. Pada waktu orang lain mengikuti apa yang kita lakukan, kita sudah memimpin orang itu untuk berbuat kasih. Kita akan belajar dari ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam pembacaan kita tadi, 1 Korintus 1. Kita akan belajar dari satu ayat saja. Saya akan bacakan ayat ini. Ayatnya yang ke-9, kita akan belajar khusus dari ayat ini. Demikian firman Tuhan. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Saya ulangi lagi. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jemaat yang kekasih, kita semua dipanggil untuk suatu persekutuan dengan Tuhan Yesus yang juga memungkinkan kita untuk ada di dalam persekutuan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tritunggal Allah. Pada waktu kita dipanggil oleh Tuhan untuk ada di dalam suatu persekutuan, itu berbicara tentang suatu persekutuan yang luar biasa, karena persekutuan yang maha penting itu. Karena persekutuan ini berbicara tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan. Suatu relationship yang lahir, yang dapat melahirkan banyak sekali pelayanan. Suatu bentuk praktek ibadah yang akan menyentuh banyak orang. Jadi pada waktu kita dekat dengan Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita visi-visi yang baik kepada dunia ini. Dan kita sebagai orang-orang percaya membuka suatu pelayanan yang tidak terbatas kepada pelayanan gerejawi saja. Tetapi di mana kita ditempatkan oleh Tuhan, kita membentuk suatu pelayanan yang bisa menyentuh banyak orang. Saat-saat belakangan ini ada banyak pelayanan-pelayanan yang di luar gereja. Pelayanan di jalan raya, di gang-gang, membagi-bagikan makanan, sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah suatu pelayanan yang baru yang lahir di masa-masa yang sulit karena COVID-19 ini. Tuhan kita ingin kita menjadi pemimpin yang memiliki hubungan. Kita harus mengerti pentingnya hubungan. Karena beberapa orang telah kehilangan hubungannya dengan Tuhan karena pada waktu dia membangun suatu pelayanan tidak didasari atas hubungannya yang baik dengan Tuhan dan hubungannya yang baik dengan orang-orang yang dia layani. Maka apa yang terjadi? Dia kehilangan hubungan dengan Tuhan karena dia mementingkan kepentingannya sendiri.
Dia mementingkan apa yang menjadi ambisinya. Dia mementingkan apa yang menjadi kehendaknya yang dia paksakan kepada orang lain. Maka apa yang Tuhan Yesus firmankan bahwa setiap pelayanan harus dibangun daripada hubungan itu tidak terjadi. Maka dia akan kehilangan hubungan kedekatannya dengan Tuhan. Padahal kita dipanggil oleh Tuhan untuk connected atau untuk ada hubungan dengan Tuhan. Kita dipanggil untuk punya hubungan dengan tubuhnya Tuhan, yaitu gereja. Kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk punya hubungan dengan komunitas-komunitas yang lain yang Tuhan telah sediakan di lingkungan kita, bahkan di keluarga kita, di pertemanan kita, supaya kita dapat bertumbuh bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan bersama, untuk mencapai kedewasaan iman bersama-sama, serta tetap hidup di dalam kesederhanaan, tetap terhubung dengan siapa saja, dan tetap melayani bersama-sama. Tuhan kita adalah Tuhan yang mempunyai hubungan. Itulah sebabnya hubungan itu sangat penting. Di mana ada hubungan, di situ ada perkara-perkara ajaib. Kehangatan, cinta kasih, dan banyak hal lagi yang akan terjadi. Kita menjadi diri kita saat ini adalah akibat hubungan yang telah kita bangun pada masa lalu. Jadi kita ada seperti sekarang ini, itu akibat karena kita telah membangun hubungan-hubungan di masa lalu kita. Kalau kita memiliki kehidupan yang baik, itu karena kita membangun hubungan yang baik. Tapi kalau kita banyak musuh, kalau kita orang banyak benci kita harus mempertanyakan apakah kita sudah melakukan satu hubungan-hubungan yang baik di masa lalu kita. Bagaimana hubungan kita saat ini dengan keluarga kita? Bagaimana hubungan kita sebagai suami terhadap istri, sebagai istri terhadap suami, sebagai orang tua terhadap anak-anaknya, atau sebagai anak-anak terhadap orang tua, bahkan yang lebih besar lagi. Bagaimana sekarang hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita tetap terkonek dengan Tuhan? Atau kita memiliki hubungan yang tidak baik? Bagaimana hubungan kita dengan sahabat-sahabat kita? Bagaimana hubungan kita dengan komunitas-komunitas kita yang ada? Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita perbaiki hubungan-hubungan kita. Sebab kualitas kita akan semakin baik tergantung pada hal ini. Orang yang mahir membangun hubungan menunjukkan kualitas pertumbuhan rohaninya. Dan bukan itu saja, orang itu juga harus mampu membangun kualitas keserupaannya dengan Tuhan. Judul di dalam khotbah kita adalah kedekatan yang membawa kepada persamaan. Nearness bring likeness. Semakin kita dekat dengan satu pribadi, maka kita akan semakin menyerupai pribadi itu. Jemaat yang kekasih, Yesus yang telah memanggil kita, firman Tuhan katakan, di dalam satu Tuhan yang telah memanggil kita dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia, itu berbicara tentang hubungan. Semakin kita dekat dengan Tuhan Yesus akan membuat kita semakin memiliki keserupaan dengan Dia. Disinilah aspek ibadah kita sangat kuat. Disinilah kepemimpinan kita akan bergantung pada penyembahan kita. Kepemimpinan kita akan bergantung kepada penyembahan kita kepada Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan. Ibadah kita yang bukan saja terbatas kepada ritual, apalagi sekarang ritual sulit. Kita hanya bisa beribadah di rumah. Kita tidak bisa mengadakan ibadah di gedung gereja untuk mendapatkan satu ibadah yang ritual. Ibadah kita adalah latihan untuk menjadi serupa dengan Kristus.
Di dalam Alkitab kita mengetahui orang-orang yang kuat, orang-orang yang mampu menjalankan visi Tuhan dalam kehidupannya adalah orang-orang yang memiliki ibadah. Di dalam Alkitab, orang-orang yang kuat dan luar biasa adalah mereka yang kuat aspek ibadahnya. Misalnya Yosua. Pada waktu Yosua berhasil membawa semua orang Israel, bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan sebelum umat Israel melanjutkan kehidupan di tanah yang diberkati oleh Tuhan, Yosua berkata kepada umat Israel, "Pilihlah di antara kalian semua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami tetap beribadah kepada Tuhan." Nabi Daniel pun memiliki aspek ibadah yang kuat di dalam kehidupannya. Dia luar biasa, dia orang yang paling pintar. Di tanah dia dibuang. Dia 10 kali lebih pandai dengan orang-orang terpandai di sana, di Babel. Apa rahasianya? Rahasianya adalah dia beribadah kepada Tuhan. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Bahkan sekalipun dia diancam untuk mendapatkan hukuman dari raja, dia tetap beribadah kepada Tuhan. Tokoh Alkitab lain kita tahu Daud adalah seorang raja. Dan dia juga memiliki aspek ibadah yang sangat luar biasa. Hubungannya dengan Tuhan begitu dekat. Dan Tuhan berkenan atas kehidupannya. Di dalam segala kekurangan dan kelebihannya, Daud berkenan di mata Tuhan. Demikian juga dengan nabi-nabi yang lainnya. Sampai kepada Tuhan Yesus sendiri. Dia menjadikan ketaatannya kepada Bapa sebagai ibadahnya yang sejati. Hal yang sangat penting juga di dalam ibadah adalah praktek-praktek di dalam kehidupan nyata. Itu pun adalah ibadah. Bila kita mengasihi seseorang, maka kita harus membangun hubungan dengan orang itu dan rela berkorban untuk orang tersebut. Tindakan dan perbuatan nyata kita yang baik adalah output daripada ibadah kita. Di masa-masa sukar seperti sekarang ini, jangan pernah kita berhenti berbuat kebaikan. Jangan pernah kita hidup takut dan berhenti untuk berbuat baik. Tolonglah orang lain. Bantulah orang lain. Bila kita memiliki sembako, masker atau hand sanitizer yang lebih, berbagilah dengan orang-orang yang membutuhkan. Itu ya sebagai sebuah contoh. Karena ada hal-hal yang lain juga yang mungkin orang lain membutuhkan uluran tangan kita. Maka kita harus berbuat baik. Karena hal ini menjadi sangat penting bagi kita sebagai orang-orang yang memiliki aspek ibadah yang kuat di hadapan Tuhan. Janganlah kita memiliki mental mengumpulkan sesuatu untuk diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Sekarang banyak sekali orang yang membutuhkan sentuhan kasih dari kita. Mereka perlu pemimpin, leadership, orang yang memimpin kepada kebaikan, orang yang memiliki hubungan yang baik, ibadah yang baik, dan yang lebih penting daripada itu juga seorang pemimpin yang praktek tindakannya keluar dari hasil hubungannya yang baik dengan Tuhan. Jemaat, mari kita buka satu ayat Alkitab sebagai penutup di dalam renungan kita, yaitu terambil di dalam
Kisah Para Rasul yang ke-10. Mari bersama-sama kita buka ayat ini dan bersama-sama kita akan baca. Saya menunggu jemaat untuk membuka bagian daripada ayat ini. Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-38. Mari kita buka bersama-sama. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-38. Kita akan baca bersama-sama sebagai ayat penutup kita. Baik, kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama. Saya akan menghitung di dalam hitungan yang ketiga. Kita baca Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38. 1, 2, 3. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Lihatlah Yesus teladan kita. Dia adalah pemimpin dan kita dikatakan juga adalah pemimpin. Untuk apa? Untuk menjadi teladan bagi sesama kita. Kita dapat memimpin orang di tempat Tuhan tempatkan kita untuk dapat berbuat baik sesuai dengan apa yang telah Bapa ajarkan, sesuai dengan apa yang Yesus berikan sebagai teladan bagaimana kita berbuat baik, yaitu harus didasari atas kasih. Karena itu milikilah hubungan yang akrab dengan Tuhan. Pada waktu kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, maka kita akan memiliki keserupaan dengan Kristus. Ingat, nearness brings likeness. Kedekatan kita dengan Tuhan akan membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedekatan kita dengan Tuhan akan semakin melahirkan banyak pelayanan yang akan menjamah banyak orang. Kedekatan dengan kita membuat kita punya hubungan yang baik dengan keluarga, dengan persekutuan kita, dengan organisasi-organisasi kita ada di sana, dan juga dengan lingkungan kita. Jemaat yang kekasih, kiranya Tuhan mengurapi kita semua untuk dapat berbuat baik dalam tindakan hidup sehari-hari, yaitu yang merupakan manifestasi dari hubungan kita dengan Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.